Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Kalapas atau yang mewakili Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Lapas kelas 2 Apalopo, pejabat yang sempat hadir pada sore hari ini, serta seluruh pegawai dan sivitas kelas lapas kelas 2 Apalopo, dan ibu-ibu Dharma Wanita yang saya hormati pula. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada sore hari ini kita sama-sama hadir di tempat yang sangat sederhana ini, di tempat lapas lama yang sekarang sudah menjadi perumahan bagi pegawai. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada para sahabat, keluarga, dan kepada semua umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin saya ditelepon oleh salah seorang ibu Dharma Wanita Persatuan untuk hadir pada sore hari ini. Beliau sampaikan bisa jika hadir. Saya bilang insya Allah saya siap. Walaupun pada sore hari ini harusnya saya mengaji. Dan alhamdulillah pernah dari lapas Palopo itu mengirimkan satu orang narapidana untuk asimilasi di tempat saya. Itu dibina selama kurang lebih hampir 1 bulan untuk asimilasi di sana. Dan beliau kan sekarang sudah bebas. Tapi karena beliau minta, maka saya sempatkan hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda baik bagi kita untuk mengadakan silaturahmi. Dan juga setiap hari Senin Kamis kami dari Kementerian Agama Kota Palopo sering masuk di lapas untuk memberikan penyuluhan kepada para narapidana, para tahanan di sana. Jadi kerjasama antara Kementerian Agama dan lapas sudah lama terjadi. Kalau lalu itu dari IAIN Palopo atau STAI setiap bulan Ramadan mengirimkan kembali untuk memberikan pencerahan di sana. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah pengajian perdana bagi ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, maka alangkah bagusnya ke depannya ini kita rutinkan, bukan hanya sekadar ceramah-ceramah saja, tapi betul-betul ada materi yang disampaikan kepada ibu-ibu sehingga bisa menjadi bekal nantinya di rumah bisa disampaikan kepada suami, kepada anak, kepada istri. Karena kalau hanya sekadar ceramah saja seperti ini, maka ini ya boleh dikata hanya sepintas lalu. Ya istilahnya orang setelah selesai kegiatan ya sudah dilupakan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk pelajaran, namanya juga majelis taklim tempat belajar. Di situ ada pembelajaran antara sesama majelis taklim, kemudian dipanggil narasumber untuk memberikan materi-materi. Setelah materi selesai, kemudian ada sesi tanya jawab. Sehingga apa yang menjadi permasalahan, apakah itu permasalahan dalam rumah tangga kita, permasalahan mengenai masalah fikih ibadah atau lain sebagainya, itu bisa ditanyakan kepada ustaz yang memberikan materi sehingga bisa berkesan dalam hati. Tapi yang namanya perdana, baik Bapak Ibu yang Subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan secara garis besar. Jadi pengajian ini adalah tempat kita untuk menyambung tali silaturahmi. Mungkin tadinya antara yang tinggal di kompleks ini kemudian yang tinggal di luar, karena saya yakin ada juga yang tinggal di luar, khususnya yang
Orang asli Palopo misalnya, jelas tinggal di rumahnya. Kemudian yang tinggal di rumah jabatan yang ada di komplek lapas sana, jelas hari-harinya tidak akan mungkin selalu ketemu. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, Bapak Ibu Subhanahu wa taala menjadi wadah bagi kita untuk saling bertemu, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ya mungkin nanti ada kegiatan di lapas sana baru ketemu, mungkin satu kali 1 tahun misalnya. Nah, ini setiap bulan kita adakan pertemuan seperti ini. Kalau biasanya saya menghadiri pengajian seperti ini, biasanya yang hadir itu kebanyakan ibu-ibu. Tapi alhamdulillah pada sore hari ini, baru kali ini saya mengikuti pengajian yang diadakan oleh Dharma Wanita, oleh ibu-ibu majelis taklim, itu dihadiri bapak-bapak. Ya, alhamdulillah. Berarti ada peningkatan ini. Karena selamanya ini sepertinya bahwa pengajian ini hanya untuk ibu-ibu saja. Bapak-bapaknya tidak ada. Apalagi rumah sebentar Ustaz. Apalagi sebentar malam katanya malam Jumat. Nah, persiapkan memang nih. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Padahal kalau saya lihat di televisi, khususnya di Mama Dede, ada juga majelis taklim laki-laki. Biasanya kalau saya pernah saya hadiri pengajian majelis taklim di desa Guntuawo di Kecamatan Welerang Utara, saya datang tidak ada laki-laki. Maka pada saat itu saya menjadi orang tergagal di situ. Tapi beberapa menit kemudian, sekitar setengah jam, datang Pak Desanya. Akhirnya saya tidak jadi karena beliau lebih gagal daripada saya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempat seperti inilah wadah bagi kita untuk menyambung tali silaturahmi. Walaupun kita ada dari Sumatera seperti Ibu Kalapas, Ibu Darmawati berasal dari Sumatera, ada yang dari Bone, ada yang dari Masamba, ada yang dari tempat lain misalnya dari luar Sulawesi. Tapi dengan adanya seperti ini, bisa kita saling bersilaturahmi, saling cerita-cerita bagaimana keadaan kampung kita, bagaimana. Ibu yang dengan Subhanahu wa taala. Karena pada intinya semua kita ini sama. Tidak ada bilang kamu orang Sumatera, kamu orang Papua, kamu orang Jawa, kamu orang Sulawesi. Semua intinya kita ini sama. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita semuanya sama. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada suku Toraja, ada suku Mandar. Dan masih banyak lagi suku-suku yang lain. Allah ciptakan berbagai macam model, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang keriting rambutnya, ada yang lurus, ada yang kuning, ada yang hitam. Semuanya kita sama hadirin Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Jadi untuk apa kita saling mengolok-olok, kamu ini sukumu jelek, kamu ini baru-baru kemarin ada permasalahan di Kota Palopo ini, itu ada seorang peneliti dari Balitbank mengadakan penelitian tentang suku Rongkong. Kesimpulannya, Rongkong itu ada katanya adalah kaunan. Kaunan dalam bahasa istilah kita itu budak. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh kita langsung mengambil kesimpulan. Ternyata di penelitian itu tidak ada narasumber yang pasti. Sehingga orang-orang suku Rongkong ini ya demonstrasi di Palopo, menuntut keadilan. Ini tidak boleh terjadi. Dan tidak boleh kita mendiskriminasi antara satu dengan yang lain. Semuanya ini kita sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang membedakan kita Bapak Ibu? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah, yang mulia di situ adalah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan manusia ini bukan karena pangkatnya. Kemuliaan manusia ini bukan karena hartanya. Kemuliaan manusia ini bukan karena kebangsawanannya. Tapi kemuliaan manusia ini sejauh mana dia mengamalkan agama. Kalau orang Islam ketaatannya kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Kalau dari Kristen ketaatannya kepada agamanya. Dari Hindu ketaatannya kepada agama. Dari Katolik ketaatannya kepada agamanya. Sejauh mana ketaatan kita kepada agama, maka sejauh itu mula kemuliaan kita di hadapan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Biar kita pejabat kalau tidak taat sama agama, biar kita punya harta banyak, punya kendaraan mewah, punya mobil mewah, punya rumah mewah, jabatan di tengah masyarakat kita, sosial kita tinggi, kita adalah bangsawan, tapi kita tidak taat kepada agama, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kita rendah.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Dengan sempurna-sempurnanya bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka ke rendah-rendah derajat. Kenapa bisa? Kalau manusia ini taat kepada Allah, kalau manusia ini betul menjalankan perintah Allah, perintah Tuhan, maka dia akan mulia. Tapi kalau dia jauh dari agama, dia jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikembalikan ke rendah-rendah derajat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling mengolok-olok, untuk saling menghina. Karena pada intinya kita semua ini bersaudara. Kita ini bersaudara, ada tiga macam persaudaraan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, kita bersaudara, khususnya kita Islamiyah, ada namanya ukhuwah Islamiyah. Bersaudara karena satu akidah, bersaudara karena satu agama. Sesama muslim harus saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Kenapa? Satu agama. Sesama Kristen juga seperti itu, satu agama. Jadi kalau ada orang Islam berkelahi dengan sesamanya Islam, bagaimana ini? Padahal satu kalimatnya, la ilaha illallah. Nabinya sama, Tuhannya sama, kitabnya sama. Begitu juga di Kristen, kitabnya sama, Tuhannya sama. Kenapa mesti ada saling pertengkaran? Jadi kita ini bersaudara, dipersaudarakan karena akidah. Kemudian kalau misalnya kita bilang, itu bukan saudaraku, saya Islam, dia Kristen, dia bukan saudaraku. Kemudian kita masuk ke persaudaraan yang kedua. Kita bersaudara karena satu keturunan, namanya ukhuwah insaniyah. Semua kita ini Bapak Ibu dari Adam. Nenek moyang kita, kakek moyang kita, nenek moyang kita Adam dan Hawa. Tidak ada kita ini langsung jatuh dari langit jadi manusia. Tidak. Pasti semua asalnya dari situ. Walaupun pernah kedengaran berita kita waktu kita belajar di SMP, kalau tidak salah, kalau bukan SMA, bahwa asal usul manusia menurut Charles Darwin dari penelitian tentang penemuan manusia di Trinil di Jawa Timur, bahwa manusia katanya ini berasal dari kera. Dari Pithecanthropus erectus paleojavanicus menjadi Meganthropus, kemudian menjadi Homo sapiens. Katanya manusia berasal dari situ. Dan ternyata Bapak Ibu, penelitian daripada Charles ini sudah tidak terbantahkan. Ternyata monyet dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja, masih berjalan dengan tangan dan kakinya. Tapi manusia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan luar biasa. Jadi kita ini satu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Berarti kita ini saudara. Siapapun dia, dari suku manapun, dari agama manapun, kita ini bersaudara. Kemudian, dia itu bukan saudaraku karena saya ini dari bangsa lain, bukan dari Adam. Oke lah kalau begitu. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Kita bersaudara karena satu negara, ukhuwah wataniyah. Satu negara, Republik Indonesia, yang diikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mau suku dari manapun kita adalah bersaudara. Bahasa apapun kita bersaudara. Makanya kita diikat dengan satu bahasa Indonesia. Coba bayangkan kalau misalnya orang Sumatera datang ke sini memakai bahasa Sumatera. Taruh misalnya dari bahasa Minangkabau, dari bahasa Medan, bahasa Batak, bahasa Aceh datang ke sini. Khususnya di lapas misalnya, dari berbagai macam suku. Masing-masing memakai bahasanya, apa yang terjadi? Berkelahi orang. Saya saja pernah ikut pelatihan bela negara di Kodim sini. Ada teman saya asli Palopo, yang satu dari Lombok. Yang dari Palopo ini betul-betul marahnya luar biasa, tapi pakai bahasa orang sini. Nah, kalau bahasanya namanya bahasa Tae, pakai bahasa Tae. Yang dari Lombok ini ketawa-ketawa saja, duduk santai. Paling orang Palopo sudah pukul kepalanya, santai saja. Nah, karena tidak mengerti. Maka hari subhanahu wa ta'ala, karena kita ini dipersatukan, dipersaudarakan oleh bahasa Indonesia, maka aman-aman saja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini bersaudara pertama karena satu akidah. Bagi yang Islam dipersaudarakan karena Islam, bagi yang Kristen dipersaudarakan karena Kristen, bagi yang Hindu dengan Hindu, bagi yang Buddha, yang Katolik, kita bersaudara karena satu akidah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling mengejek antara satu dengan yang lain. Kemudian kita bersaudara karena satu keturunan, ukhuwah insaniyah. Dan yang terakhir kita bersaudara karena kita satu negara atau ukhuwah wataniyah.
Ibu bapak yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini carut marutnya berita informasi yang kita dengar melalui televisi, melalui media-media online dan lain sebagainya. Jangan sampai kita juga ya khususnya pejabat-pejabat negara justru tambah membuat kekisruan. Tapi berikanlah penjelasan kepada masyarakat. Khususnya kami dari Kementerian Agama sering ditanya, kenapa itu Menteri Agama begitu? Belum selesai masalah tua, ini lagi masalah halal. Nah, mungkin kalau misalnya bapak-bapak di Kementerian Agama pasti bingung juga. Nah, turun kita di masyarakat tanya kenapa Menteri Agama begitu? Nah, karena ketidakpahaman kita tentang apa yang beliau sampaikan. Contoh misalnya, beliau tidak melarang orang azan di masjid. Beliau tidak melarang orang membunyikan tua di masjid. Tidak dilarang. Yang dilarang adalah jangan terlalu lama. Karena memang biasa juga masjid baru jam 4 subuh masih tidur sudah putar keras-keras. Khususnya kami di lingkungan Pepabri, perumahan Pepabri di dekat kita tetangga di sana. Di sana itu mayoritas Kristen. Boleh dikata sekitar 60-40. Di sekeliling masjid itu rata-rata Kristen. Coba bayangkan bagaimana terganggunya saudara kita kalau jam 4 subuh kita kasih bunyi itu keras-keras lagi. Nah, jadi kalau saya juga sepakat dengan itu. Jadi bukan dilarang untuk membunyikan, bukan dilarang azan, cuma dikurangi masanya dan dikurangi volume demi kenyamanan kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, jadi saya ingin sampaikan kepada ibu pemirsa yang baru ini, alhamdulillah ini satu buah terobosan yang sangat baik bagi kita untuk kedepannya. Jangan sampai ini yang pertama dan terakhir. Nah, tapi bagaimana pertama dan berkelanjutan sampai kapan? Sampai anak cucu kita, sampai generasi berikutnya. Kalau kita sudah tidak ada di sini, khususnya Ibu Kalapas ini nanti besok lusa kalau misalnya negara sudah kasih pindah lagi ke tempat lain, kan ada nih warisannya. Ada nih oleh-olehnya untuk orang-orang di lapas kelas 2 Palopo. Ini kita tinggal lanjutkan. Adapun nanti materi-materinya untuk Ibu Majelis Talim bisa nanti koordinasi. Kebetulan sore hari ini harusnya Ibu Penyuluh Kementerian Agama harusnya hadir, tapi beliau berhalang karena ada acara lain. Dan lebih duluan itu. Mungkin pertemuan berikutnya beliau akan datang membina ibu-ibu tentang bagaimana pengajian-pengajian berikutnya, memberikan materi-materi. Jadi saran saya untuk pelaksana kerohanian nantinya jangan hanya sekedar ceramah-ceramah seperti ini, tapi betul-betul ada kurikulumnya. Nah nanti diminta sama Ibu Hasna itu, penyuluh itu, ada kurikulumnya. Mungkin bulan ini apa yang materi yang kita bahas tentang taharokah, tentang bersuci. Bulan depan bagaimana tata cara sholatkah yang betul dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan ajarkan sehingga ini ada hasilnya, ada manfaatnya. Karena kalau misalnya ceramah begini, pulang ke nanti sudah lupa nih. Lupa, karena kebanyakan begitu. Kenapa Bapak Ibu Subhanahu wa taala andaikan ceramah ini kasih sadar orang sedang semua nih. Coba kita bayangkan hari-hari kita setiap pagi ada di televisi. Setiap hari Sabtu Ahad ada di televisi. Atau kalau misalnya kita buka di Roja TV, semua ceramah-ceramah. Tapi kenapa juga masih banyak orang yang masih berbuat yang tidak bagus, masih berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Karena tidak disentuh hatinya. Makanya ketika saya biasa khutbah di ceramah di lapas, saya sampaikan kepada Nabi. Ini sebenarnya orang masuk di sini di Nabi ini sakit. Apa yang sakit? Bukan badannya, karena dia kekar semua. Yang sakit itu adalah imannya. Jadi sentuh imannya. Kalau imannya sudah disentuh, maka insya Allah dia akan sadar. Banyak ada teman saya juga itu sudah berapa kali nih masuk, keluar ketemu begitu lagi. Luar biasa nana ini, tidak bosan dia masuk di lapas. Tapi ada juga yang ketemu masalah itu badannya Pak, jangankan tangannya, mukanya pun penuh dengan tato. Tapi saya ketemu dia sudah pakai jubah, pakai sorban. Dia bilang begini, terserah maunya Allah. Mau dikasih masuk neraka atau masuk ke surga terserah dia. Yang penting saya laksanakan perintahnya. Saya tanya bagaimana ceritanya, waktunya katanya di lapas. Ya, jadi tergantung dari kita ini bapak-bapak yang di lapas ini. Jadi ini amal sebenarnya untuk kita, amal jariah untuk kita orang-orang yang di lapas ini. Kalau yang keluar nanti itu, kemudian dia sadar dan melaksanakan apa yang kita sampaikan, apa yang kita binakan, maka sejauh itu pula lah kebaikan kita sampaikan kepada mereka, maka pahalanya akan mengalir bagi kita. Jadi sebenarnya lapas itu amal jariah luar biasa itu. Satu kata saja kita sampaikan,
kita sampaikan kepada mereka dan mereka amalkan, itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Kita sudah meninggal, amalnya tetap mengalir. Masih ada tabungan-tabungan untuk kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, inilah yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara di hadapan orang-orang yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa, Pak? Luar biasa memang orang-orang lapas ini. Dari sekian banyaknya watak yang ada di sana, ada yang mantan begini. Dan kalau saya ke sana, saya tidak mau tahu apa masalah mereka. Yang saya sampaikan bagaimana supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Ya. Jangan karena mereka ini dulunya adalah dosa kemudian kita hinakan mereka, tidak. Tapi bagaimana kita ajak mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Ibu bapak yang dirahmati Subhanahu wa taala, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil hikmah, kita amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir pada sore hari ini. Salahnya dari saya manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan. Saya minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, dan saya mohon maaf kepada kita sekalian. Baik Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, mari kita pusatkan perhatian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi saudara-saudara saya yang dari Kristen, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Doa saya pimpin dalam ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallam tabaraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة الدنيا فتنة المحيا والممات فتنة المعاصي والدجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ya Allah ya Rahman ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada sore hari ini ya Allah, di komplek Lembaga Lama, di perumahan lapas ini ya Allah, kami berkumpul menyambung tali silaturahmi. Jadikanlah pertemuan kami ini sebagai rahmat ya Allah, dan berkahilah menerima pertemuan kami ya Allah. Ya Allah, sambungkanlah tali silaturahmi antara kami ya Allah, antara satu dengan yang lain. Janganlah jadikan perpecahan yang antara kami ya Allah, karena kami bersaudara ya Allah. Kami bersaudara karena satu akidah, kami bersaudara karena satu keturunan, kami bersaudara karena satu bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah ya Rahman ya Karim ya Jalal. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang taat kepada-Mu ya Allah, dalam menjalankan syariat-syariat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ya Allah. Jangan biarkan kami terjerumus kepada jalan yang salah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk memberikan pembinaan kepada semua orang penghuni di lapas sana ya Allah. Ya Allah, sadarkanlah mereka ya Allah, bimbinglah mereka ke jalan yang benar, kembalikan mereka ke jalan yang benar. Ya Allah, jadikanlah kami suami-suami yang taat kepada-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk membimbing istri dan anak kami ke jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami istri yang taat kepada-Mu, yang taat kepada suami, berbakti kepada suami ya Allah ya Rahman ya Karim. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh soleha. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh soleha ya Allah. Jadikanlah anak kami alim alimah. Jadikanlah anak-anak kami hafiz hafizah sebagai generasi pelanjut kami yang berguna bagi bangsa, negara dan agama kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak tahu berdoa. Tapi apa yang diminta oleh Nabi-Mu itu pula yang kami minta. Apa yang ditolak oleh Nabi-Mu itu pula yang kami tolak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima sholati wa dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Demikian subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.